Dan kita akan simak langsung situasi terkini bagaimana kondisi di ruas tol Jakarta Cikampek. Sudah ada rekan saya produser lapangan CNN Indonesia Laurencia Gata di sana. Selamat siang Lauren. Lauren, saya lihat di belakang Anda ini situasi atau kondisi lalu lintas sangat lancar ya. Dan diprediksi puncak arus mudik akan berlangsung pada tanggal 5. Apa saja kemudian yang disiapkan oleh pemerintah atau petugas untuk mengantisipasi puncak arus balik nantinya? Dan saya mau Cikampek utama ini memang sudah lebih sepi ya, sudah lebih lenggang. Tapi jika dibandingkan dengan tren dari kemarin ataupun 2 hari yang lalu, Cikampek utama ini, jalan tol Jakarta Cikampek utama ini memang baru mulai ramai di sore hingga malam hari Mevri. Mungkin ini menjadi salah satu alasan mengapa baru dipadati mulai dari sore hingga malam hari ini, karena lumayan panas di sini Mevri. Jika pagi ataupun siang hari, namun jika sore menuju malam ini cenderung lebih sering hujan Mevri, dan bisa dilihat kendaraan-kendaraan yang memasuki ataupun keluar dari gerbang tol Cikampek utama ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan jika 2 hari yang lalu ini gerbang tol masih didominasi atau lebih banyak yang dibuka untuk mengarah ke Palimanan, pada hari ini sudah mulai dikurangi. Ini bisa dilihat ada 5 gerbang tol yang memang dibuka untuk menuju Palimanan dan lebih banyak yang dibuka untuk arus balik. Karena memang meskipun hari ini masih lebih banyak kendaraan yang masuk menuju Palimanan, ada sekitar 10.000 kendaraan dan ada sekitar 8.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikampek utama menuju Jakarta. Namun hari ini sudah mulai mempersiapkan puncak arus mudik. Adapun beberapa rekayasa lalu lintas dan juga antisipasi yang sudah disiapkan oleh pihak Jasa Marga maupun pihak kepolisian. Seperti nanti sekitar pukul 2 siang hingga pukul 24.00 rencananya akan diberlakukan tahap 1 one-way lokal, yaitu dari kilometer 188 tol Cipali hingga kilometer 70 yaitu gerbang tol Cikampek utama. Namun nanti jika memang masih ada bangkitan arus balik dari arah timur, akan ada perpanjangan one-way lokal ini. Mulai dari kilometer 246 yaitu di Malang hingga kilometer 188 di tol Cipali. Jika memang puncak arus ini masih melonjak, akan diperpanjang lagi Mevri, mulai dari kilometer 414 yaitu gerbang tol Kalikangkung hingga Pemalang Mevri. Jadi memang ini bertahap, pelan-pelan akan diterapkan one way lokal untuk kelancaran pemudik yang mengarah ke arah Jakarta Mevri. Adapun nanti ketika one way lokal ini diterapkan, kendaraan-kendaraan dari Jakarta yang menuju Cikampek utama ini akan diarahkan menuju jalur arteri Pantura menuju gerbang tol Sadang. Dan Mevri dapat kami sampaikan juga bahwa ada penerapan diskon tarif tol sebesar 20% dan akan terjadi selama 2 periode. Yang pertama mulai dari hari ini 3 April hingga tanggal 5 April. Ini berlaku bagi kendaraan-kendaraan yang memang melakukan perjalanan langsung mulai dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikampek utama, di mana untuk golongan 1 sendiri ini biasanya terkena tarif Rp440.000. Setelah diskon 20% ini hanya membayar Rp352.000. Jadi ini merupakan salah satu atau beberapa langkah untuk bisa mengurangi kepadatan pada puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 atau tanggal 6 April. Selain itu, Mevri dapat kami sampaikan bahwa ada pun tol fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan yang memang sudah dioperasikan. Jadi nanti kiranya ada kepadatan yang terjadi terutama di kilometer 66 di mana kendaraan dari alur Trans Jawa dan juga Bandung ini bertemu dan biasanya memang mengakibatkan kemacetan di kilometer 66. Ini akan diarahkan untuk masuk ke jalur tol fungsional ini sebagai jalan alternatif untuk bisa mengurangi kepadatan yang terjadi. Dan di sini kami menghimbau bagi pengendara dan kendaraan panjang untuk tentunya memastikan BBM ini sudah cukup terisi, terutama bagi yang akan memasuki jalur fungsional ini ataupun
untuk kendaraan elektrik memastikan agar baterai ini sudah di-charge secara penuh agar tidak terjadi mogok ataupun menimbulkan kemacetan di jalan. Dan juga Mayfrey, tentunya kami menghimbau pemudik untuk memastikan uang elektronik juga sudah terisi agar tidak mengakibatkan kemacetan di gerbang tol. Kembali ke Anda, Mayfrey. Baik, puncak arus balik ini diprediksi akan berlangsung pada tanggal 5 April. Ada sejumlah imbauan yang tadi disampaikan ya untuk bisa diharapkan terhindar dari adanya kemacetan panjang yang terjadi. Salah satunya memilih waktu yang tepat ya Lauren ya untuk bisa kemudian mudik dan memanfaatkan tadi diskon tarif tol yang diterapkan oleh pemerintah yang sudah mulai berlaku hari ini. Terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Laurencia Gata, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.